Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Max Talon Flyer. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Dengan sangat murka dan ganasnya, Raja Serigala menyerang Hyuk-jin. Sementara Sun Hua yang bersembunyi dengan wajah mengkhawatirkan opahnya, ia bergumam, "Aku bersembunyi, tapi akankah opah akan baik-baik saja? Dan itu seekor monster yang levelnya tak bisa kami lihat. Ini pasti berbeda dari semua jenis monster yang kami buru sejauh ini. Apa sebenarnya yang terjadi?" Setelah itu Shin pun beralih kembali kepada Hyuk-jin. Dengan berkeringat dingin, Hyuk-jin bergumam, "Fakta bahwa aku tidak bisa melihat levelnya berarti kau tak bisa mengalahkannya di levelmu yang sekarang. Dan itu pun dasar yang diberitahu sistem padaku. Dan juga jarak level antara kami sekitar 10 level. Dan cara mengalahkannya dengan mudah itu tidak mungkin." Namun setelah itu Hyuk-jin membayangkan di masa lalu pada saat ia mempelajari kejadian pertama kalinya, bencana dunia ini. Lalu Jackson, sang adventur di dalam video, berkata, "Kemungkinan besar di level bawah kau tak akan bertemu monster seperti itu. Namun monster ini kuat dan besar dan juga sangat cepat. Tapi ada hal terbaik yang bisa kau harapkan di area tingkat rendah adalah menghindari semua pertemuan dengannya. Tapi bagaimanapun, jika kau berakhir di pertemuan yang tak bisa dihindari, maka tidak ada satu solusi yang benar. Tapi ada satu metode yang layak dipertaruhkan. Lalu keluar pelumas berkualitas tinggi." Lalu layar sistem muncul. Pelumas berkualitas tinggi dapat menajamkan tepi bilah atau digunakan dengan cara lain. Lalu sembari melihat Raja Serigala yang menyerang, Hyuk-jin bergumam, "Serangan pertama likantrop adalah melompat." Setelah memprediksi serangan likantrop, Hyuk-jin langsung mengelak atau menghindar dari serangan likantrop. Lalu ia pun memperhatikan titik di mana likantrop itu turun setelah meloncat. Sembari memperhatikan pergerakan likantrop, Hyuk-jin bergumam, "Lalu setelah mendarat, likantrop akan menyerang dengan satu serangan lainnya yang ia lancarkan. Namun titik pendaratan akan menjadi titik di mana otot-otot kaki akan kontraksi." Sebelum likantrop mendarat, Hyuk-jin langsung memercikkan cairan pelumas berkualitas tinggi tepat di bawah kakinya. Lalu tepat likantrop mendarat, kakinya menginjak pelumas itu. Lalu likantrop itu tidak dapat bergerak lagi, seolah-olah ia terkena efek dari cairan pelumas. Tanpa membuang kesempatan, Hyuk-jin langsung melesat maju menyerang tubuh likantrop. Lalu ia pun bergumam, "Aku bisa melakukannya, dan sekarang tubuhku lebih kuat karena cairan penguatan." Setelah itu, karena tubuh Hyuk-jin lebih kuat, ia dapat mendorong tubuh likantrop, dan terlihat sekarang tubuh likantrop itu akan jatuh ke sebuah sungai. Lalu Hyuk-jin pun kembali mengingat video dari Jackson, sang adventur, dan Jackson berkata, "Gunakan sifat likantrop untuk melawannya, dan gunakan apapun cara Anda melemahkannya. Dan semua metode yang mungkin berhasil, yaitu jatuhkan dia ke dalam air." Lalu Shin pun berpindah lagi di saat likantrop tercebur ke dalam sungai. Ternyata strategi mengalahkan likantrop Hyuk-jin memanfaatkan dari pengalaman ia di masa lalu. Setelah itu, pada saat likantrop itu berada di dalam air, terlihat tubuhnya menyusut menjadi kecil. Dengan tercengang, Sun Hua berkata, "Apa itu menjadi lebih kecil? Sebenarnya apa yang terjadi?" Lalu Hyuk-jin menjelaskan, "Saat kau menjatuhkannya ke air, dia mengecil dan lebih lemah. Jadi sekarang dia tak berbeda dari serigala kota. Tapi, opah, apa kamu belajar dari atau sesuatu dulu?" ujar Sun Hua. Sembari berjalan menghampiri likantrop yang berada di air, ia menanggapi, "Aku tak ada waktu untuk itu, dan aku belajar seperti ini untuk ujian." Dengan lucunya, Sun Hua menimpali, "Tapi baru saja kamu bertarung dengan baik. Itu seperti sesuatu yang keluar dari film. Dan kamu seperti Allsworth dan Worm." Dengan tersenyum canggung, Hyuk-jin bergumam, "Jika aku bagus dalam bertarung, aku tidak akan menggunakan trik seperti ini." Setelah itu, Hyuk-jin sudah sampai di depan likantrop, dan dengan mengacungkan pedangnya seakan ingin menusuk, Hyuk-jin menatap sejenak, dan lalu crak,
Hyukjin pun menusuk likantrop itu. Lalu layar sistem pun muncul. Anda membunuh likantrop. Level meningkat. Level sekarang level 13. Setelah melihat di layar sistem ia naik level, Hyukjin pun bergumam. Apa karena likantrop itu level tinggi, jadi aku naik level. Dan tanpa diduga-duga layar sistem pun bermunculan kembali. Level meningkat. Level sekarang 14. Level meningkat. Level sekarang level 15. Anda berhasil memburu monster tersembunyi, yaitu likantrop. Anda diberikan hadiah tersembunyi, yaitu gelar pemburu hebat. Dengan sangat terkejut, Hyukjin bergumam, apa aku naik level 3 kali sekaligus dan diberikan sebuah gelar? Dan tak berhenti di situ, Hyukjin pun dikejutkan kembali saat layar sistem muncul. Pengamat tak bernama terkejut dengan strategi Anda dan ia berharap menjadi sponsor Anda. 1.300 koin diberikan kepada Anda. Nyonya Timbangan senang dengan kepedulian Anda dengan rekan-rekan Anda dan berharap ia jadi sponsor Anda. 700 koin diberikan kepada Anda. Raja Singa Pemberani mengejek trik tipuan Anda. Lalu Hyukjin bergumam setelah melihat notifikasi dari semua sistem, dan di atas semua itu para penjaga mendonasikan sebanyak ini meskipun beberapa hal cukup aneh. Namun di sisi lain, sejak aku level 15, bisakah ini juga berfungsi di tutorial? Setelah itu Hyukjin pun memanggil Senya, namun dengan cepatnya Senya sudah muncul di depan Hyukjin. Lalu Hyukjin berkata, kau segera muncul, itu seperti kau menungguku. Memang kau itu sangat mudah ditebak. Sementara itu sembari melihat Hyukjin, Senya berkata, pemain Hyukjin, aku sudah konfirmasi bahwa kamu telah mencapai level 15. Karena itu aku akan mulai menjelaskan toko item. Sembari melihat Senya, Hyukjin bergumam, aku bertanya-tanya apa mereka benar-benar akan melakukannya. Tapi kukira setelah kau mencapai level 15. Tapi mereka membiarkanmu menggunakan toko item, meskipun itu dalam tutorial. Lalu Senya berkata kembali, di toko item kamu boleh menggunakan koin untuk membayar item spesial dan kamu sekarang di lapangan tutorial. Jadi tingkat toko item akan disetel ke tutorial. Lalu sistem muncul, tingkat toko item tutorial, ramuan konstitusi tingkat rendah 100 koin. Ramuan mana tingkat rendah 100 koin. Ramuan penyembuh tingkat rendah 300 koin. Lembar kembali ke zona aman tingkat rendah 3000 koin. Lalu Senya berkata, karena ini zona tutorial, maka hanya 4 item yang bisa dibeli. Setelah itu, setelah melihat sistem itu, Hyukjin bergumam, baiklah, ini tutorial. Jadi ketika hanya ada 4, ini cukup banyak untuk tutorial. Dan ini termasuk yang ku terima. Sekarang aku punya total 7.942 koin. Dan aku harus bisa stok ramuan-ramuan ini. Lalu Senya bertanya, di saat Hyukjin memikirkan apa yang akan dibeli. Player Kim Hyukjin, aku punya pertanyaan. Apa kamu punya nama asli? Dengan wajah biasa-biasa saja, Hyukjin menjawab, kenapa aku harus memberitahumu tentang itu? Dengan gemetar dan malu, Senya menanggapi, bukannya aku penasaran saja. Lalu apakah kamu tidak mengecek hadiahmu yang lain? Sang pemburu hebat. Dengan tersenyum, Hyukjin berkata, setelah selesai dengan toko item, aku akan mengecek sendiri. Jadi itu bukan seperti kamu mau tahu, bukan? Setelah itu Hyukjin bergumam, apa kau pikir aku akan cek sekarang menggunakan jendela status? Hahaha, jadi Senya ini seorang pemula. Jadi ini yang terbaik jika menjadi misterius yang kau bisa. Lalu layar sistem muncul. Pemburu hebat, gelar spesial hanya diberikan selama tutorial. Ini berlaku lama selama targetnya adalah organisme tak hidup yang diakui oleh sistem. Pertama, menambahkan 20% kalkulasi kerusakan. Kedua, meningkatkan 10% kecepatan gerak. Ketiga, kemampuan serangan. Pemburu bisa digunakan. Kesempatan kecil mengabaikan atribut spesial target. Hyukjin pun bergumam, apa kepada yang tidak hidup? Jadi ini berlaku di monster level rendah dan ini tidak tertulis. Jadi ini memberi akses kemampuan. Jadi aku harus sering menggunakannya. Setelah itu Hyukjin berkata, Sunhwa bersiaplah. Ayo kita pergi. Sunhwa menanggapi, hah? Kemana kita pergi?
Ayo kita mencoba Dungyeon menarade lantai 2, ucap Hyukjin. Sunhwa menimpali. Dungyeon menarade? Maksudmu tutorial Dungyeon, di mana kita berburu pasukan goblin. Tapi opa bilang lantai 3 sangat berbahaya. Hyukjin menjawab, benar, di lantai 2 ada seorang yang lebih berbahaya dari pasukan goblin. Sementara di waktu yang sama terlihat Yohyun sedang berjuang dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Sedangkan di belakang Yohyun, rekan-rekannya sudah pada tumbang dan mempunyai luka yang sangat berat. Lalu Yohyun bergumam, sial, bajingan macam apa ini? Bagaimana kami bisa menang lawan sesuatu seperti itu? Ternyata Yohyun sedang melawan mini boss dari lantai 2 seperti yang Hyukjin katakan sejak pertemuannya dengan Yohyun. Lalu dengan gemetar Yohyun kembali bergumam, ini semuanya akan berakhir jika aku gagal sekarang. Namun meskipun hanya sekali aku harus menyerangnya. Bam! Dengan pukulannya Yohyun menghajar goblin itu, namun pukulan itu dapat ditahan oleh goblin itu. Lalu goblin itu melancarkan serangan balik kepada Yohyun, dan serangan itu berefek kepada tulang Yohyun yang retak. Dengan kesakitan Yohyun bergumam, bangsat, tulang-tulangku, aku tidak percaya. Bajingan ini tidak terluka sama sekali setelah menerima begitu banyak seranganku. Ini seperti aku bertarung dengan tembok, dan kami semua akan mati jika ini masih terus berlanjut. Apakah tidak ada cara untuk mengalahkannya? Lalu Yohyun pun memikirkan sesuatu, dan ia pun teringat oleh perkataan Hyukjin, dan seketika ia terkejut. Ah, itu benar. Orang yang tadi bersama anak itu mengatakan sesuatu, dan dia bilang untuk membidik bagian matanya. Namun di saat Yohyun sedang berpikir, goblin itu langsung melakukan serangan dengan tangan kanannya. Namun Yohyun bisa menghindarinya, tapi serangan itu tak berhenti. Tiba-tiba lesakan tangan kiri goblin langsung menghantam badan Yohyun, dan itu membuat Yohyun terpental dan mengeluarkan saus tomat dari mulutnya. Setelah itu Yohyun pun mengambil ancang-ancang untuk mundur sejenak, lalu ia memperhatikan mini boss itu. Ah bangsat, aku tidak bisa menang, apa ini akhirnya? Namun tiba-tiba layar sistem muncul. Pemain baru masuk. Berbarengan sebuah langkah masuk area. Sistem kembali muncul. Anda telah memasuki zona bos. Ternyata yang datang itu Hyukjin dan Sunhwa. Setelah itu layar sistem muncul. Tidak ada batas maksimum player. Keluar dari zona hanya bisa dilakukan selama 10 detik setelah masuk. Lalu Hyukjin berkata, jadi hasilnya seperti ini. Lalu sembari melihat monster itu, sebuah layar sistem merah muncul. Magic Troll level tanda tanya. Sementara itu sembari bersandar dengan luka yang cukup parah, Yohyun berkata, tolong aku, siapa yang baru saja masuk? Di lain sisi, Hyukjin sedang memperhatikan kondisi di dalam zona bos. Lalu ia bergumam, ada banyak orang yang terluka parah yang belum mati. Sepertinya Sohyun tidak sadarkan diri. Lalu Hyukjin mengeluarkan ramuan penyembuh lemah dari inventorinya. Namun di arah belakang Hyukjin ada seseorang yang berkata, hei cepat lari, kau tidak akan bisa pergi setelah 10 detik berlalu, dan kau hanya akan dibunuh oleh monster itu jika kau tetap tinggal. Jadi cepatlah pergi dari Dungyeon ini. Tanpa menghiraukan perkataan orang itu, Hyukjin memberikan botol itu kepada Sunhwa, dan ia pun berkata, Sunhwa ambil ini, lalu bagikan sedikit demi sedikit pada orang-orang di sini, termasuk orang itu. Lalu setelah itu Hyukjin pun sembari mengeluarkan pedangnya, ia berkata, sementara selagi aku bertarung, beritahu orang-orang yang sudah sembuh untuk tetap tiarap dan tidak ada yang bergerak. Namun orang itu berkata kembali, hei tunggu, apa kau tidak mendengar apa yang ku katakan? Jadi kalian cepat lari dan kau hanya akan mati bersama kami jika kau tetap di sini. Sementara itu Hyukjin tanpa menghiraukan perkataannya, sembari menatap troll itu, ia bergumam, monster bos lantai 2 di Menara D. Tidak ada yang tahu orang ini lebih baik daripada aku. Dan ini seperti likantrop. Ia juga memiliki nama merah yang berarti ini akan sulit untuk dikalahkan. Dan juga troll terkenal dengan vitalitas dan ketahanannya yang luar biasa.
Dan Magical Troll memiliki peningkatan boss monster dan ketahanan terhadap physical blow atau pukulan fisik. Namun ada sisi negatifnya dari troll ini. Namun di saat Hyuujin menganalisa troll itu, dengan cepatnya troll itu meninju dengan tangan kirinya. Namun Hyuujin dapat menghindari. Lalu setelah itu Hyuujin bergumam sebagai imbalan atas ukurannya yang besar. Sembari menyerang troll itu, Hyuujin pun melanjutkan gumamannya. Jadi serangannya agak lambat. Dan trak, sebuah sebatan mengenai pelipis mata troll itu dan mengeluarkan saus merah. Lalu Hyuujin kembali bergumam. Jadi kesimpulannya, tidak ada strategi untuk melawan makhluk ini, dan yang bisa kulakukan adalah melawannya secara langsung. Dan juga The Fish King yang ku kenal mampu membunuh troll ini dan mendapatkan gelar tutorial Ender karena dia terus menambah damage tanpa memberikan kesempatan untuk memulihkan diri. Sementara itu, tak jauh dari pertempuran Hyuujin, terlihat Sunhwa sedang memberikan eliksir penyembuh kepada orang yang tadi berbicara. Sembari Sunhwa mengkhawatirkan opahnya. Namun orang yang tadi berbicara, ia cukup tercengang melihat pertempuran Hyuujin. Lalu ia berkata, "Apa ini, bagaimana bisa?" Sementara itu Hyuujin menghindari serangan dari troll itu. Lalu layar sistem muncul. Gelar Excellent Player mulai berlaku. Dan setelah itu Hyuujin bergumam, "Aku melihat dengan jelas lintasan serangannya. Dan aku bisa menghindar tanpa masalah karena aku menuangkan poin statku ke dalam agility sebelumnya. Dan hal ini bisa dilakukan karena aku bisa memulihkan Will of Fatigue dengan ramuan yang kubeli dari toko. Dan selama aku waspada terhadap itu, aku seharusnya bisa mempertahankan ini sampai mati." Setelah itu troll itu pun menyerang Hyuujin kembali. Namun Hyuujin pun bersiap menerima serangan dari troll itu. Lalu ia pun bergumam, "Pertarungan ini adalah the battle of attrition." Untuk pertempuran yang menentukan siapa yang dapat bertahan hingga akhir. Sementara itu setelah Sunhwa memberi eliksir penyembuh, kini orang-orang pun sudah sadar dan sekarang mereka sedang menonton pertempuran Hyuujin. Lalu player wanita berkata, "Ada apa dengan orang itu?" Lalu orang yang memakai hoodie ia pun berkata juga, "Apakah dia membantu kita?" Orang di sampingnya menempeli, "Sudah berapa lama dia bertarung seperti itu? Apakah sudah sekitar 1 jam? Ah, itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa seseorang bertarung seperti itu selama 1 jam?" Lalu orang baju coklat pun bergumam, "Bagaimana bisa? Aku pikir Yohyun sudah jenius yang luar biasa, tapi orang ini jauh lebih baik." Sementara itu, setelah melakukan pertarungan yang cukup lama, terlihat Hyuujin cukup kelelahan dan pakaiannya pun berantakan. Lalu Hyuujin bergumam, "Sekarang setelah aku mencobanya sendiri, aku tahu betapa sulitnya itu. Dan aku sudah melakukannya selama hampir 5 jam dan masih berdiri." Lalu layar sistem muncul. Kekuatan generasi troll telah habis. Lalu Hyuujin bergumam. Dilihat dari bagaimana ia bergoyang-goyang di atas kakinya, dan itu juga telah mencapai batasnya. Mungkin diriku yang dulu tidak akan pernah mencoba pertarungan berbahaya ini, tapi itu masa lalu. Dan daripada Hyuujin si calon pegawai negeri sipil, tapi aku adalah Kim Hyuujin si player. Jadi aku harus tetap fokus karena 15 menit lagi aku mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Dan itu sedikit lagi. Namun tiba-tiba Hyuujin dikejutkan oleh layar sistem muncul. Lion King ingin memberikan Anda bantuan. Superhuman Strength diberikan oleh Lion King dan telah bekerja. Kekuatan seranganmu selanjutnya akan mencapai 100% lebih kuat. Dengan menggenggam pedang dengan kuatnya, Hyuujin bergumam, "Ah, bangsat, Lion King, kenapa baru sekarang?" Itu sudah terlambat. Lalu Hyuujin melancarkan serangannya tepat di arah mata. Dan karena Lion King memberikan bantuan, maka serangan itu akan memberikan kerusakan ganda. Akan tetapi Hyuujin bergumam sembari melihat troll itu yang sedang kesakitan. "Semua kalkulasi damage yang kulakukan sia-sia dan ini menghancurkan rencanaku." Lalu dengan tatapan marahnya Hyuujin bergumam, "Lion King, bajingan kau." Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Jadi sampai jumpa kembali. Bye bye.